Bapak Ibu, mari kita berdoa dengan hati yang khusyuk. Kita mohon ke Allah, semoga perjalanan ziarah kita dimudahkan Allah, lancar dan selamat, dan kita bisa kembali lagi untuk melanjutkan kegiatan ibadah di Masjid Nabawi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun walhamdulillahi rabbil alamin. Sama dengan mencintaiku, siapa yang mencintaiku nanti akan bersamaku di surga. Jadi kalau ingin bersama Rasulullah di surga, harus menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita awali perjalanan kita dengan bersalawat kepada Nabi. Bapak Ibu dan lipat, Allah perintahkan juga bersalawat dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, kita dimintakan oleh Allah untuk bersalawat kepada Nabi. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, ya Rasul, salam salam alaika, ya Habib, salam alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam ya Rasul, salam alaika. Saat Nabi duduk dengan sahabat, Nabi bersabda, aku merindukan saudara-saudaraku, aku sangat merindukan saudara-saudaraku. Roti makan. Dan jangan lupa sholat sunnah jenazah. Ya, banyak dari mereka pengjenazah malah tidak mengikuti sholat jenazah. Padahal sholat jenazah itu pahalanya sama dengan 1 qirat kata Nabi. Berapa 1 qirat? Sebesar gunung Uhud. Hajian orang antum. Dan kalau ini kewajiban yang mereka lakukan kebahagiaan kan tanpa apa gitu. Tapi ketika Nabi datang, mereka sangat bahagia. Sehingga dari pagi, habis sholat, habis subuh pagi, mereka berangkat. Orang yang kau tunggu sudah datang. Orang Arab, orang yang kau tunggu sudah datang. Mereka berhamburan. Nah, ada namanya Bani Amr bin Auf. Mereka yang dekat Kuba langsung keluar dan mereka semuanya berteriak, ya Rasul, tinggal di rumahku. Ya, mereka mau, cuma kan ingin ditinggal. Tetapi Rasul tinggal dan berhenti di sekitar rumah-rumah yang ada di dekat yang di Kuba itu, yaitu di Bani Amr bin Auf. Bayangkan Nabi seorang khalifah yang menaklukkan sampai ke Eropa, ya, Mongolia, semua takluk, Jazirah Arab cuma ditaklukkan, tapi rumahnya sangat sederhana. Tapi kesuksesannya sampai sekarang diakui oleh seluruh dunia sebagai tokoh nomor 1 yang sukses memberikan pengaruh kepada manusia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
alhamdulillah umroh BI Religi di bulan Maret ini berjalan dengan lancar, mulai dari pra pelaksanaannya, dari pendaftaran, dan semuanya berjalan lancar sampai ke Madinah di tanggal 4 Maret yang lalu. Dan alhamdulillah bisa beribadah dengan khusyuk dan juga sesuai dengan jadwal semua fasilitasnya dan juga perlengkapannya berjalan dengan lancar semuanya. Semoga BI Religi kedepannya juga akan terlaksana dengan baik dan juga alhamdulillah sangat bermanfaat, terutama dalam penguatan spiritual smart, terutama dalam penguatan spiritualitas kita yang mendukung pekerjaan sehari-hari. Dan demikian juga dengan penyelenggara NRH, alhamdulillah juga dapat melaksanakannya dengan amanah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedepannya BI Religi akan tetap terlaksana dengan baik untuk meningkatkan spiritualitas dari kita semua di Bank Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh DSDM pada kami untuk dapat mengikuti perjalanan spiritual Islam ibadah umroh. Kali ini memberikan pengalaman spiritual bagi kami untuk terus melakukan pengabdian di dalam profesi kantor. Selanjutnya ada 3 hal setidaknya yang dapat kita petik dari pengalaman ini. Pertama adalah istighfar, suatu sikap untuk kita selalu melakukan mengakui kesalahan kita dan juga siap untuk selalu memperbaikinya. Ini adalah bagian dari proses transformasi diri kita dan ini akan memberikan warna bagi transformasi. Yang kedua adalah memberikan rasa kepemimpinan. Kita dalam perjalanan ibadah kita mempelajari beberapa kepemimpinan Rasulullah, seperti halnya sekarang kita berada di Masjid Kuba itu adalah bagian dari kepemimpinan Rasulullah, di mana Rasulullah dapat diterima mendapatkan dinding komitmen dari warga masyarakat di Madinah. Yang terakhir adalah rasa syukur. Saja dengan rasa syukur kita dapat mendapatkan pengakuan yang lebih banyak, kebaikan yang lebih dan keberkahan yang lebih banyak lagi. Demikian kami sampaikan sekali lagi terima kasih kepada DSDM dan juga kepada Gubernur Bank Indonesia kesempatan kepada kami untuk melakukan ibadah ini. Terakhir kami juga berterima kasih kepada NRH yang telah memfasilitasi kegiatan ini yang berlangsung dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majraha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim. Amin ya Allah ya Rabbal. Baik, ibu-ibu dan saudara-saudara yang saya hormati, sudah sehat semua di Masjid Kuba? Insya Allah salam kita terhitung Masjid Jumat. Ya, disebut pada Jumat karena ini tempat dulu pertama kali turun perintah sholat Jumat. Bapak Ibu nanti sampai di kebun kurma, selain kurma, Bapak Ibu kalau ada yang sudah mulai kangen dengan bakso, mie ayam, bakwan, ada yang jual tapi orang Indonesia juga ya. Selain kurma ada coklat, kacang dan sebagainya. Bapak Ibu kalau sudah mencicipi 1 gratis ya, 2 gratis, 3 gratis sekilo. Sudah tahu ya. Ada 1 kurma Bapak Ibu boleh lihat nanti. Kurma ini konon menjadi mukjizat Nabi, namanya kurma Al-Qur'an. Ada yang disebut dengan kurma Rasul atau kurma Nabi. Bentuknya agak hitam, keriput-keriput dengan berbagai variasi harga dari murah sampai mahal. Nah, kurma ini konon adalah kurma yang Nabi langsung yang menanam sebagai tantangan orang kafir yang mengatakan kalau kau benar-benar Nabi dan utusan Allah tidak tanam kurma ini. Nah, kurma itu bijinya sudah direbus oleh orang kafir dengan air yang mendidih
logika kemungkinannya ya tidak tumbuh, tapi karena mau tidak, kurma itu akhirnya tumbuh. Walaupun dituntut oleh bebatuan, kurma itu tetap merobot dan hidup. Nanti pohon kurma mirip dengan pohon sawit kalau di kita. Makanya jumlahnya agak sedikit susah. Jenis kurma kedua itu Bapak Ibu, harganya pun lumayan tinggi ya Bapak Ibu. Kalau nanti di sini masih cukup uangnya, cukup overnya, belanja di sini. Kalau sekiranya nggak cukup kayak teman itu biasanya mengkonsumsi kurma ini. Kapan? Oh enggak. Jadi kurma itu tetap mengatas satu jalan pulang. Kurma yang kami suka itu namanya rukop Pak, kurma. Nanti saya jelaskan ya. Nah, kurma itu walaupun manis, konon menurut ahli gizi memiliki kandungan glukosa yang beda dengan gula juga pada umumnya. Maka mengkonsumsi kurma walaupun dalam jumlah banyak, insya Allah tetap sehat. Mudah-mudahan ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kebun kurma.
sampai di hari ketiga umroh BI Religi, dan kesan kami sangat baik. Terima kasih kepada Bank Indonesia dan juga NRA yang telah memfasilitasi dan juga mengatur perjalanan kami selama di sini. Alhamdulillah perjalanannya sangat bermanfaat dan juga kami sangat menikmati perjalanannya, dan semoga perjalanan ini membawa berkah bagi Bank Indonesia dan juga bagi keluarga besar Bank Indonesia dan bagi kami juga pegawai Bank Indonesia. Terima kasih sekali lagi kepada Bank Indonesia dan juga kepada NRA yang telah mengatur perjalanan ini. Oleh-oleh yang nanti kita bawa persembahkan untuk mereka, maka bagaimana sekiranya jika kita juga ikut berserta dalam kesempatan ini untuk menyenangkan beliau yang sudah meninggal dunia. Ya, tentu dengan mekanisme dan tata cara yang sudah menjadi kelaziman bagi kita meyakini semua itu. Setelah ini, insya Allah kita akan menuju ke suatu tempat bersejarah yang tidak kalah. Sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan perang Uhud dalam ayat Al-Quran. Yaqulullahu tabaraka ta'ala alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Orang yang berhasil dikalahkan oleh kaum muslimin, meskipun sedikit jumlah daripada kaum muslimin, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim bala tentara yang tidak kelihatan, para malaikatnya yang ikut juga beserta untuk menjadi penyerang daripada orang-orang kafir saat itu, sehingga alhamdulillah terjadilah kemenangan total oleh kaum muslimin, oleh Rasulullah dan para sahabat saat itu. Kemudian tahun kemudian terjadi peperangan yang tempat tersebutlah yang menjadi saksi di mana terjadinya perang yang kita sebut dengan perang Uhud. Terjadi pada bulan Syawal ketika Rasulullah baru rampung menyelesaikan ibadah puasa. Tidak lama kemudian terdengarlah informasi kabar berita bahwa orang-orang kafir Quraisy Mekah akan menyerang menuju ke Madinah. Lalu Rasulullah mendengar kabar tersebut lalu menyampaikan sahabat, wahai sahabat, kita sudah tahu bersama dari informan bahwa akan diserang. Peserta musyawarah yang kita sebutlah kira-kira dari golongan muda dipelopori oleh banyak di antara kaum tua terlebih dahulu memberikan pendapat, ya Rasulullah, kita akan menghadapi mereka tetap berada tidak kemana-mana di Madinah ini, dan kita tetap berada di rumah kita masing-masing. Toh juga kita ini adalah sebagai orang yang diserang. Satu tempat yang juga nanti berada di surga. Salah satu juga, yang lain juga adalah tempat yang nanti juga berada di surga adalah Jabal Uhud. Jabal Uhud dari kata Ahad, 1077 mdpl. Ya, apa itu mdpl? Ada permukaan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok kelihatannya kayak nggak terdengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian di dalam ayat Al-Quran juga sebelum terbukti jihad dan kesabaranmu dalam
perjuangan Islam. Jadi kita jangan mengira keras sebelum membuktikan keimanan dengan jihad dan kesabaran dalam melaksanakan ajaran Islam atau ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan kepergian kita ke tanah suci ini adalah sebagai bukti iman kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga-moga Bapak Ibu semakin kuat di hati untuk berjuang di jalan Allah. Semoga generasi kita menjadi generasi pejuang membela ajaran agama Islam. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya syuhada Uhud. Ya syuhada Uhud. Assalamualaikum. Assalam. أشهد رسول الله أشهد رسول الله سيدنا حمزة سيدنا حمزة ابن عبد المطلب ابن عبد المطلب السلام عليك السلام عليك يا مصعب ابن عمير يا على الرماح حتى أتاه اليقين السلام عليكم السلام عليكم يا أهل القبور يا أهل القبور ويا أهل الديار يا أهل الديار وإنا إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Ya Allah ya Rabbana, puji syukur kami persembahkan kehadirat Engkau ya Allah. Engkau takdirkan kami, Engkau izinkan kami. Ya Allah ya Rabbana, di terik matahari hari ini kami menjadi saksi. Mohon kepada Engkau ya Allah, jadikan apapun kami berada, apapun profesi kami. Ya Allah ya Rabbana, kami mohon kepada Engkau, panasnya matahari hari ini Kau jadikan sebagai pembakar dosa-dosa kami. Teriknya mentari pada hari ini ayam dalam hati kami. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, jadikan pejuang-pejuangmu, penerus perjuangan Rasulmu ketika kami kembali ke tanah air tercinta kami. Jadikan kami orang-orang yang bisa mengambil pelajaran, mengambil ibrah, mengambil pesan moral dari kekalahan kaum muslimin pada perang Uhud ini ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang taat kepada Rasulmu. Dan jangan jadikan kami mudah percaya pada setiap berita bohong yang disebarkan oleh musuh-musuhmu. Jadikan kami orang yang istiqamah menjalankan ibadah kepadamu tanpa tergoda dan terbuai dengan godaan duniawi ya Rabbal Alamin. Takbir! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! BI Religi! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar. Ya. Walillahil hamd. Kondisinya tidak seperti ini saat perang. Jadi Rasul punya menang karena banyak. Ya Bapak Ibu, tadi kita sudah bicara tentang jihad, bagaimana Allah melihat kaum muslimin yang perang di Uhud adalah para syuhada yang sah karena mampu membuktikan keimanan dengan tidak ragu. Yang kemalan yang kamu wajahadu di amwali mampu tidak ragu dengan janji Allah kalau mati syahid surga. Nah, jadi yang dilihat mereka tidak menderita, sebab yang dirasakan surga bukan luka tetapi
juga jauh lebih dicita-citakan, sehingga kita terasa sakit mana yang terasa nikmat surga. Betapa keyakinan mereka berjaya. Bapak Ibu, ada seorang sahabat dari Yaman datang ke Mekah, Madinah. Ya Rasul, aku ingin ikut berjihad. Kata Nabi, tidakkah kau meninggalkan ibumu atau orang tuamu yang ada di Yaman? Ada, sudah tua. Kata Nabi, kembalilah kamu berjihadlah melalui orang tuamu. Jadi kita juga bisa jihad dengan berbakti kepada orang tua. Nah, dalam perjalanan umroh ini, saya mengingatkan ke Bapak Ibu, kita kan bahagia. Dan umroh besok, hari Kamis kita akan berumroh, hanya bisa untuk umroh bagi kita, karena kita baru datang dan kita menyiapkannya untuk umroh kita sendiri. Untuk umroh kedua bisa membadalkan, tetapi hanya untuk satu orang, jadi nggak bisa satu RT. Jadi labbaik Allahumma umratan badalan an, sebutan satu namanya. Nah, gitu, nanti dibimbing juga gitu. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mengumrohkan, misalnya ada mertua, ada ayah mertua, ada ibu mertua, ada ibu kita sendiri di Indonesia. Kemudian bagi yang mau wakaf Quran, untuk dirinya, untuk saudara, untuk ibu, untuk bapak, mungkin kita bisa nasibkan ya, agar kita menjadi abadi investasi untuk sampai di akhirat. Baik, Bapak Ibu, bismillah berserah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukur pada siang hari ini berjalan dengan lancar, semoga dan mudah-mudahan kita semua dapat berkah ziarah ke tempat-tempat yang penuh dengan berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk ziarah selanjutnya, insya Allah setelah salat zuhur, maka Rasulullah ingin melaksanakan salat zuhur, Bapak Ibu ya. Dan juga ingin melaksanakan salat zuhur tersebut, rakaat pertama dan rakaat kedua yaitu menghadap ke Baitul Maqdis yang di Palestina, dan juga rakaat ketiga dan keempat yaitu menghadap ke Masjidil Haram setelah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Baik, Bapak Ibu, itulah hadis Rasul yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita cukup diambil inti-intinya doang, karena kalau membahas tentang sejarah insyaallah satu hari tak bakalan selesai, Bapak Ibu ya, karena sebentar lagi kita akan lewat ke yang namanya Sab'a Masabih, atau tempatnya perang Tarik, atau dengan besi yaitu tempatnya Sayyidah Fatimah, atau yang di atas gunung itu yaitu tempatnya Sayyidina Ali. Terus